Oke, selamat malam semuanya. Eh, Mahasiswa jurusan manajemen yang khususnya ngambil mata kuliah statistik inferensial dengan kondisi COVID-19 ini, maka terpaksa kita harus belajar daring. Mengingat karena pengalaman yang semester yang UTS kemarin, menurut saya agak kurang efektif, maka saya mencoba mengubah pembelajaran dengan menggunakan video. Harapan saya dengan menggunakan video akan lebih memudahkan Anda untuk memahami materi yang kita pelajari khususnya di mata kuliah statistik inferensial. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang uji homogenitas. Sebenarnya uji homogenitas ini sudah kita kupas pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai uji F. Pernah saya singgung sebelumnya bahwa uji F itu digunakan untuk mengetahui kesamaan data, untuk mengetahui kehomogenan data. Misalkan ada dua variabel, maka kita harus meyakinkan bahwa kedua variabel itu homogen atau sama untuk dijadikan sampel dalam penelitian. Nah, jadi uji homogenitas ini dilakukan untuk mengetahui keragaman kedua buah data, apakah memang mereka seragam atau tidak. Andaikan misalnya mereka seragam, maka ada analisis tertentu yang harus kita lakukan. Tetapi kalau misalnya mereka seragam, maka nanti arah penelitiannya lebih ke uji parametrik. Oleh karena itu, Anda harus kuasai yang ke depan kan Anda pasti melakukan penelitian, maka uji homogenitas ini harus Anda pelajari. Yang pertama, untuk masalah sebenarnya uji homogenitas ini ada dua. Yang pertama, uji homogenitas variansi, dan ada juga uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Namun pada pertemuan ini kita akan membahas tentang uji homogenitas dengan varians. Oke, uji homogenitas tentang varians ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu ada mencari varians X dan Y. Sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kan ada beberapa rumus varians yang pernah saya jelaskan, yaitu untuk rumus varians dengan populasi, rumus varians dengan sampel. Cuman pasti ada rumus yang untuk sampel itu persis sama dengan yang saya tuliskan di papan ini. Oleh karena itu, dalam hal uji homogenitas, maka gunakanlah rumus yang sudah saya tuliskan di papan tulis ini. Dan perlu juga saya ingatkan bahwa materi kita ini saya peroleh, saya lihat dari PowerPoint yang sudah saya kirim melalui grup di halaman 17 sampai halaman 19. Nanti Anda juga bisa kupas kembali untuk membahasnya. Oke, kita kembali pada intinya. Di situ kan ada rumus, ada dua buah rumus ya. Rumus varians untuk variabel X dan rumus varians untuk variabel Y. Misalkan kalau di manajemen seringkali kan lebih ke, kalau di pendidikan lebih ke pembelajaran, tapi kalau untuk di manajemen lebih banyak membahas tentang karyawan. Anggap bahwa X itu tentang kinerja karyawan, kemudian variabel Y itu tentang kedisiplinan karyawan. Maka dalam penelitian, sekalipun mereka berbeda, sekalipun mereka berasal dari variabel yang berbeda, maka kita harus cari juga kesamaan atau homogenitas datanya. Maka di situ yang pertama, rumus varians untuk variabel X. XX sama dengan akar N sigma X pangkat 2 kurang sigma X pangkat 2. Oke, perbedaannya di sini, kamu pangkatkan dulu data-datanya, baru kamu jumlahkan itu sigma. Jadi istilahnya kamu pangkatkan dulu masing-masing X itu, baru kamu jumlahkan, yaitu sigma. Sementara di sini bedanya, ini kan sigma X, berarti data X yang biasa aja, artinya bukan yang kuadratnya, berarti jumlahkan data X kuadrat, jumlahkan data X biasa, baru kemudian kamu pangkatkan 2. Sementara yang N ini yang dimaksud di sini adalah banyak sampelnya. Misalnya kalau 10, maka tulislah N di sini 10, di sini juga 10, kemudian di sini juga 10 kurang 1, misalnya begitu. Sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk
eh, varians pada ini, pada variabel X, maka akar N sigma X pangkat 2, yaitu hasil pengkuadratan X, kemudian kamu jumlahkan, dikurang sigma X, artinya dijumlahkan sigma X biasa, baru pangkat 2 per N kali N kurang 1, diakarkan ya. Oke. Hal yang sama juga kita lakukan pada varians untuk variabel Y, hal yang sama. Oke. Setelah itu, setelah kamu dapat nilai variansnya kedua variabel, baru kemudian kita diarahkan untuk mencari nilai F hitungnya. Tetapi di nilai F hitung, perhatikan dulu. Kan tadi udah kita cari nilai SX kan, kemudian udah kita cari nilai SY. Mana yang lebih besar di antara mereka? Kalau misalnya SY-nya lebih besar, maka taruhlah dia di bagian pembilang di S besar ini. Kalau misalnya dia kecil, tapi taruhlah dia di bagian penyebut seperti itu. Nah, misal pilihlah salah satu yang memang nilainya lebih besar. Yang besar taruh di pembilang dan yang kecil taruh di penyebut. Nah, kemudian kan setelah kamu hitung kan dapat hasilnya kan. Baru setelah itu kamu bandingkan F hitung dengan F tabel ini F hitung dengan F tabel. Hanya kan kita menggunakan F tabel kan, jadi kan kita nggak sembarangan lihat tabel, pastinya kita juga harus memperhatikan kolom dan barisnya. Nah, untuk mengetahui kolom dan barisnya, maka kita cari tahu dulu DK-nya berapa. Jadi DK untuk varians terbesar, DK sama dengan N kurang 1, berarti jumlah sampel dikurang 1. Itu untuk melihat kolomnya nanti. Kemudian untuk varians terkecilnya, maka DK sama dengan N kurang 1. Berarti nanti untuk yang bagian terkecil yang untuk penyebut, maka untuk melihat barisnya pada tabel F. Dan ingat juga alfanya. Ingat alfanya misal 0,05 atau 0,01. Setelah itu, setelah kamu perhatikan, baru kemudian kamu lihat apakah nilainya F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kalau misalnya F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka dikatakan homogen. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka dikatakan tidak homogen. Sekali lagi, saya jelaskan bahwa kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka dikatakan homogen. Tetapi jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, berarti datanya tidak homogen. Paham ya? Oke, paham. Oke, nanti setelah sesi ini saya akan mengirim juga contohnya agar Anda lebih paham lagi. Terima kasih.
Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan ini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanya aja di WA Group. Terima kasih.